Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jadi lewat video ini saya ingin membuat nasihat sederhana buat Pak Jokowi. Mudah-mudahan sebagai masukan ada baiknya, mudah-mudahan. Ya. Jadi dalam bahasa Al-Quran, seluruh manusia itu pasti merugi dalam kehidupan mereka. Kecuali orang-orang yang beriman, yang suka beramal soleh, dan saling mengingatkan pentingnya memegang teguh kebenaran al-haq dan mengunggulkan sikap sabar dalam kehidupan. Jadi rata-rata kita sudah hafal sejak kecil, yaitu wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, bila kita praktekkan ajaran yang sangat mulia ini, mulia karena tertera dalam kitab suci Al-Quran, kiranya akan menyehatkan kehidupan kita, kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, dan kehidupan bangsa kita. Saudaraku, sesungguhnya salah satu mekanisme demokrasi yang benar, demokrasi yang belum dibengkak-bengkokkan, ya, maka berbagai kritik, masukan dari masyarakat luas, sekalipun terkadang dengan bahasa yang kelewat, lugas dan tajam, menurut saya ini justru harus diterima dan digalakkan. Jadi jangan sampai dalam demokrasi kemudian kita tutup saluran-saluran dari masyarakat, ya, untuk mencuatkan pendapat, kritik, koreksi buat rezim yang berkuasa. Jadi kritik yang keras, lugas, dan tajam itu ibarat pil pahit, ya, yang bisa menyehatkan kehidupan bangsa yang makin sempoyongan sekarang ini. Jadi rezim yang anti kritik, tipis telinga, tapi tebal jangat, memborong kebenaran, dan menghina setiap dissenting opinion atau opini yang berbeda, pelan-pelan tapi pasti itu rezim akan kehilangan simpati dari banyak kalangan. Jadi pemerintah yang cerdas dan arif selalu membuka telinga lebar-lebar supaya tahu apa yang terjadi dan apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Sebaliknya rezim yang bebal dan picik menutup telinga, rapat-rapat ditutup, ya, dan meneruskan berbagai kekonyolan dan langkah-langkah yang destruktif buat kepentingan bangsa. Jadi maju terus, ya. Istilah Bung Karno dulu, ever onward, never retreat. Ya. Tapi akhirnya rezim itu akan nyemplung ke jurang yang curam dan gelap. Ya. Jadi kecemplung dalam deep and dark cliff. Cliff itu jurang berbatu-batu. Ya. Nah, saudaraku, yang perlu bahkan sangat perlu diingat oleh Jokowi dan para kameratnya adalah tidak ada pesta tanpa akhir. Ya. Tidak ada kekuasaan tanpa batas. Tidak ada arogansi, kesombongan tanpa terjungkal. Tidak ada sikap pelintat-pelintut, ya, tanpa nyungsep. Nyungsep itu artinya ke dalam, ke bawah itu. Nah, ini semacam hukum besi sejarah atau dengan bahasa keagamaan itu hukum besi sunnatullah. Jadi saudaraku yang saya hormati, saya cintai, di dunia barat Kristiani, contoh jatuhnya para autokrat yang akhirnya ambruk cukup banyak. Demikian juga di banyak negara di Amerika Latin.
Nah, sedangkan di dunia Islam, ya, di zaman modern, bisa kita sebutkan jatuhnya misalnya Zainal Abidin bin Ali, itu di Tunisia. Anwar Sadat dan Husni Mubarak di Mesir. Muammar Gaddafi di Libya. Abdullah Saleh di Yaman. Shahriza Pahlavi di Iran, dan lain-lain. Sementara di Afrika, di Sudan misalnya, tahun 2019 itu menyaksikan ambruknya Presiden Omar Bashir yang didongkel rakyatnya setelah 30 tahun berkuasa. Kemudian beberapa bulan setelah itu Abdel Aziz Bouteflika di Algeria menyusul jatuh memalukan. Di Afrika Selatan, Jacob Zuma juga jatuh didongkel lawan politiknya yang dibantu sebagian besar rakyat Afrika Selatan. Di Zimbabwe, Robert Mugabe dipaksa turun oleh rakyatnya setelah berkuasa 29 tahun. Dulu tetangga kita, Pak Ferdinand Marcos, itu juga dipaksa turun, tidak terhormat lewat people power rakyat Manila. Di Indonesia sendiri, kita pernah menyaksikan Bung Karno dan Pak Harto dipaksa lengser oleh para pemuda dan mahasiswa Indonesia pada waktu itu. Padahal Bung Karno itu kan pemimpin besar revolusi dan Pak Harto dijuluki sebagai bapak pembangunan. Tapi lihatlah kedua presiden kita itu menemui akhir hayat yang cukup tragis dan yang memilukan. Semua itu istilah sekarang ya lewat gerakan people power. Nah sekarang saya ingin menyampaikan nasihat pada Pak Jokowi. Jadi berkacalah, ya, berkaca secara objektif ya, melihat ke belakang dengan sungguh-sungguh bagaimana tokoh-tokoh yang saya katakan di atas ya, itu memang tokoh kelas berat. Ya. Jadi dibandingkan dengan Bung Karno dan Pak Harto, Anda, Pak Jokowi, dalam bahasa Jawa itu istilahnya dudu ampute. Ya. Artinya nggak sebanding sama sekali. Ya. Nah Pak Jokowi, kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang sudah Anda tempuh, terlalu banyak yang justru tidak bijak alias kurang matang dalam pertimbangan dan juga kurang realistis dalam kenyataan. Tentu saya tidak akan mengulangi lagi kritik-kritik yang sudah terlalu banyak, sudah berdesak-desak terhadap rezim yang Anda pimpin sekarang ini. Saya bisa keliru ya Pak Jokowi, tetapi saya berani mengatakan di sini bahwa berbagai policy, kebijakan yang Anda ambil selama ini memang banyak membawa mudarat buat masa sekarang dan masa depan bangsa Indonesia. Akan tetapi yang paling gawat menurut saya itu adalah skandal korupsi lumayan besar sampai yang berukuran atau berskala mega, yaitu mega scale corruption, telah menyeret anak-anak dan menantu Anda. Itu yang saya baca dan saya simpulkan dari banyak sekali berita-berita itu. Nah yang terakhir adalah dugaan sebagian wartawan dan pengamat yang jeli yang menyatakan bahwa kemungkinan besar anak-anak Anda ikut terseret korupsi BTS 4G ya, yang diduga di atas 8 triliun rupiah. Nah jika nanti terbukti sebelum Anda menyudahi tugas sebagai presiden di bulan Oktober tahun depan, sekali lagi, jika terbukti secara telak, saya usul segeralah Anda lemparkan anduk putih secepat mungkin. Jadilah pemimpin yang menghormati sportivitas, berkacalah pada konvensi yang berlaku di bidang olahraga, misalnya boxing. Kalau salah satu petarung dalam olahraga boxing sudah mengalami knockdown, misalnya 2
2 kali, ya, dan pasti akan segera dipukul knockout, maka sang pelatih demi menyelamatkan petinju jagoannya, dia segera melemparkan anduk putih ke tengah ring. Kemudian setelah mengetahui itu, sang wasit atau referee biasanya mengangkat kedua tangannya, ya, dan digerakkan ke kanan dan ke kiri, tanda pertarungan sudah usai. Nah, andai kata keluarga Anda akhirnya tidak tersentuh oleh hukum karena Anda sebagai penguasa puncak bisa melakukan hampir apa saja, tetapi pasca Oktober 2024, pemerintah yang baru yang insya Allah terpilih lewat proses pemilihan yang luber jurdil bisa saja menegakkan keadilan buat keluarga Anda. Nah, dan itu memang diperlukan supaya keadilan hukum tegak berdiri tanpa ada diskriminasi, dan supaya seluruh pemimpin dalam segala tingkatan, juga seluruh anak bangsa meyakini, menyadari bahwa kejahatan harus diadili, di samping tetap menunggu pengadilan akhirat kelak. Saudaraku, jadi perkenankan saya menutup video singkat ini dengan membacakan sebagian ayat 139 dan 140 surat Ali Imran, yakni wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin iyam saskum qarhum faqad masal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Jadi janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah yang memiliki derajat paling tinggi jika kamu benar-benar orang yang beriman. Bila kamu merasakan luka, musuhmu pun juga pernah merasakan luka. Demikianlah masa kejayaan dan masa kehancuran. Jadi masa jaya dan masa hancur, ya, sukses dan gagal, ya, itu digilir gantikan oleh Allah di antara umat manusia. Mengapa? Agar Allah mengetahui mana-mana orang yang beriman dan akan menjadikan mereka sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, Pak Jokowi, tentu kita sebagai kebetulan, ya, orang Indonesia yang beretnik Jawa, sejak kita SD atau kalau kita sering nonton wayang kulit, ya, itu kita akan dikenalkan dengan rumus cokro manggilingan. Artinya kehidupan manusia itu bagaikan roda pedati yang terus berputar. Yang di bawah bergulir ke atas, kemudian setelah itu bergulir ke bawah, atas, bawah, dan demikian seterusnya. Tidak ada satupun kekuasaan yang lestari dan langgeng. Tolong ini digarisbawahi, ya, saya ulangi lagi, tidak ada satupun kekuasaan yang lestari dan langgeng. Setiap kekuasaan sudah ada timetable, jadwal waktu yang diatur oleh Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Nah, setelah naik pasti turun. Ini sunatullah yang tidak bisa dibantah oleh ribuan profesor botak atau ribuan penguasa zalim dari zaman ke zaman. Nah, jadi hentikan cawe-cawe Anda demi ini dan demi itu. Ya. Mengapa? Indonesia Raya itu, Mas Jokowi, adalah milik seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali. Ya. Jadi bukan milik kakek dan nenek seseorang atau sebuah keluarga atau sebuah organisasi atau sebuah partai politik dan lain-lain. Nah, saya harap Pak Jokowi
nanti Anda turun panggung sesuai jadwal konstitusional. Tidak usah rongeh, tidak usah berpikir ngelantur, jadi hormati konstitusi, titik. Nah tentu saya membuat video singkat ini bukan tanpa pamrih. Ada yang saya pamrihkan, ya. Ada interest saya. Jadi pamrih saya sederhana, Pak Jokowi jangan buat gaduh lagi. Serahkan tokoh lain yang dipilih rakyat Indonesia nanti supaya berkhidmat 100% untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Jauh dari kepentingan asing dari manapun datangnya. Nah, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan dengan video ini, tapi inilah yang perlu saya sampaikan. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.